Sandy Walsh. Kenapa dia cinta? Karena dia ingin pulang mengabdi buat negeri kakeknya. Mau kita bayar? Nggak sanggup, bos. Jordi Amat. Kenapa Jordi Amat kepingin kali main di Indonesia? Betul. Dia itu anak keturunan raja. Neneknya itu anak raja. Yang paling sedih lagi, cukup drama itu Shen Patinama. Ayahnya meninggal. Ini Shen cerita sama saya. Ayahnya meninggal. Ayahnya pesan, kamu satu hari harus main untuk Indonesia. Siapa yang meragukan rasa nasionalisme dari Matthew Baker? Siapa? Bikin heran para negara tetangga di ASEAN, drama Matthew Baker benar-benar jadi bukti jika pemain diaspora Indonesia berjiwa nasionalis. Media Malaysia kagum nasionalisme pemain naturalisasi Indonesia, bandingkan dengan timnasnya. Viral, media Malaysia membandingkan jiwa nasionalisme pemain naturalisasi di kubu Harimau Malaya dengan timnas Indonesia. Sikap pemain naturalisasi Malaysia jadi sorotan karena mereka tak hafal lagu kebangsaan. Selain Jens Raven, salah satu pemain kunci di balik keberhasilan timnas U19 meraih juara Piala AFF, juga tak terlepas dari peran seorang Welber Jardim. Tiap di bawah arahan coach Indra Syafri, Welber yang naturalnya adalah bek kanan ditempatkan sebagai gelandang. Dan terbukti, pengamatan Indra Syafri pun tak salah, sebab Welber sendiri pada akhirnya mampu memerankan peran tersebut dengan sangat luar biasa. Nah, sejatinya apa yang ditunjukkan Welber ini memang gak mengejutkan, sebab secara bakat ini pemain emang luar biasa. Dan baru-baru ini, pelatih timnas Brasil di Piala Dunia U17, Felipe Leal, menceritakan soal keputusan Welber yang rela menolak kesempatan main buat timnas Brasil demi bisa membela timnas Indonesia. Sesuatu yang kemudian semakin membuat yakin publik tanah air kalau nasionalisme pemain-pemain diaspora untuk Indonesia ini emang gak usah diragukan lagi. Media Vietnam keheranan cuy, kok bisa ya Indonesia menaturalisasi pemain Eropa tanpa biaya yang fantastis? Hampir di setiap bulannya, sekarang di tubuh timnas Indonesia bakal ada calon pemain baru yang akan membela timnas Indonesia. Contohnya aja yang baru-baru ini adalah Jens Ravens dan Calvin Verdong, dan bisa juga kita sebut nama Martin Paes yang sudah sumpah WNI kemarin. Jadi karena hal ini guys, media Vietnam sampai keheranan, kok bisa Indonesia terus-terusan melakukan naturalisasi pemain keturunan? Sementara pemain keturunan yang berada di Eropa ini mau membela timnas Indonesia bukan karena gaji yang besar. Nah di sini menurut gua media Vietnam lupa kalau ada kata yang bernama nasionalisme. Inilah bentuk cinta dan pengabdian mereka pemain keturunan ini kepada negara orang tua mereka, baik itu dari ayah atau ibu atau bahkan kakek dan nenek mereka. Secara kualitas nasionalisme jelas beda antara pemain keturunan timnas Indonesia dengan pemain keturunan dari negara-negara lain di ASEAN. Misalnya aja Malaysia. Pemain keturunan timnas Indonesia baru aja debut di laga perdana, mereka udah hafal semua lagu kebangsaan. Sementara pemain keturunan di negara lain banyak yang gak hafal lagu kebangsaan negara mereka cuy. Dari situ aja udah beda, belum lagi dari karir dan macam-macam lainnya. Ya, bayangkan saja Baker yang punya kesempatan emas untuk menginjakkan kakinya di turnamen Piala Dunia, baik junior maupun senior, saat dipanggil oleh timnas U17 Australia, menolak panggilan tersebut karena lebih memilih Indonesia sebagai negara yang akan dibelanya. Dan bahkan karena ditolak Baker, pelatih Australia U17 sampai merubah daftar pemain yang dipanggilnya karena Baker tegas memilih Indonesia. Dan ini jelas jadi bukti jika level pemain diaspora yang dipilih Indonesia ternyata juga diminati timnas yang levelnya masuk Piala Dunia. Dan yang lebih penting lagi, si pemain bahkan rela mengambil resiko main di timnas Indonesia yang belum pernah main di Piala Dunia. Dan semoga saja kelak generasi-generasi inilah yang akan bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia dan jelas akan jadi sejarah yang membanggakan. Pemain naturalisasi sedang menjadi buah bibir di sepak bola Asia Tenggara, terutama setelah Indonesia menggait belasan pemain-pemain keturunan Indonesia yang menuai hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat campur tangan pemain naturalisasi juga disorot oleh media sekelas ESPN. Namun, kegemilangan para pemain keturunan tersebut tak serta-merta memuaskan semua pihak. Itu dibuktikan dengan adanya cibiran dari berbagai pihak termasuk negara rival. Padahal mereka juga mengandalkan pemain naturalisasi.
Mungkin mereka iri karena proyek naturalisasi mereka tak kunjung membuahkan hasil. Kenapa Tom Hei mau memperkuat timnas Indonesia? Tom Hei belum lama ini menjelaskan alasan kenapa ia mau memperkuat Indonesia. Dalam wawancara terbarunya, ia mengatakan semua karena keluarga. Ya, menurutnya dari awal dirinya sudah pernah berpikiran untuk memperkuat Indonesia, hingga akhirnya Fardly Bahdim datang. Lalu Hei pun langsung mencari asal-usul keluarganya, yang ternyata kakek neneknya orang Indonesia. Sejujurnya dari awal saya sangat antusias karena hal ini akan membuat mereka bangga, ungkap Hei. Kebanggaan itu dibuktikan ketika ayah Hei menangis haru melihat Hei berhasil mencetak gol ke gawang Filipina kemarin. Dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya di negara kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya, kita harus fikirkan untuk mengambil pemain warisan tidak salah, ya, tetapi kita ingin pemain-pemain warisan ini berkelacana di negara luar, bermain dengan klub-klub yang bermutu dalam liga-liga yang cukup kompetitif. Karena terbukti dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari seleksi timnas U17 Australia dan lebih memilih untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U16. Ini adalah bentuk, kalau gue bilang rasa nasionalisme. Dia kan belum ada, warga negaranya itu belum fix ya, karena masih usianya di bawah 17. Dan kemungkinan dia akan memilih Indonesia sebagai warga negaranya, padahal dia itu dibesarkan lahir di Australia, dibesarkan main di akademi Australia juga, tapi dia lebih memilih Indonesia. Ini menurut gue sih bentuk nasionalisme yang sangat luar biasa. Dan let's see apakah Matthew Baker ini bisa berkembang terus dan pada akhirnya bisa menembus timnas senior, karena at the end of the day kan ujung-ujungnya adalah timnas senior, bukan di timnas U17 terus. Oke? Mantap Matthew Baker. Segitu dulu. Media Vietnam jadi yang paling getol menyentil proyek naturalisasi timnas Indonesia. Dikutip dari Detik Sport, mantan wakil presiden sepak bola Vietnam, Duong Phulam, juga ikut berkomentar. Menurutnya, proyek naturalisasi yang dicanangkan PSSI bisa melemahkan timnas Indonesia. Ia menilai para pemain naturalisasi tak akan punya semangat yang sama besarnya dengan para pemain lokal dalam membela tanah airnya. Pernyataan ini terbukti hanya spekulasi yang mengada-ngada. Kita bisa melihat bagaimana semangat dan dedikasi yang diberikan pemain-pemain naturalisasi sangat luar biasa. Mereka bahkan rela jatuh bangun hingga berdarah-darah demi Indonesia.